What's up today, teenagers? Welcome back guys to our channel. Long time no see. Nah, ini kita mau nyapa dulu nih teman-teman Yuk, semuanya yang ada di rumah. Terus habis itu yang ada di satelit nih teman-teman, satelit semuanya yang masih gabung kan. Seluruh Nusantara. Iya, seluruh Wes. Pokoknya Nusantara kalian semuanya. yang nontonin kita yang jangan bosen-bosen guys. Jangan ya. bosen, karena Jangan bosen-bosen. bahasanya kita ini selalu update setiap hari. Kita bahas yang kritis-kritis. Bersama dengan siapa nih? Bersama dengan Kak Bagus dan Kak Gaby. Dan tentunya hari ini spesial banget karena ada bintang udah tamu lihat, kita, udah ketahuan, udah ketahuan. Ada Om Andra. Yeay. Om Andra ini siapa, Cek? Om Andra ini orang yang sudah memiliki pengalaman melalang buana kemanapun. Senior Pengabdi, kita. Bapak senior teladan. Ya. Oke. Om Andra. Oke. Jadi Topik Gak usah kita lama. Gak usah Topik lama. kita Mereka udah bosen sama kita. udah bosen. Lanjut. topik kita nih hari ini kita mau bahas soal hal-hal yang menarik nih buat kalian tentang Life is fun. Yeay. Life Oke. is fun guys. Langsung aja nih kita ke Langsung. pertanyaan pertama buat Om Andra nih. Nanti Om Andra bisa jawab pertanyaan dari kita atau Yes. mengklarifikasi atau something like that lah intinya. Something like Something that like lah. that. Ya Inggris apapun yang apa? seperti Iya. itu gitu kan maksudnya. Nih Om, zaman sekarang ini nih banyak loh kalau misalnya remaja-remaja ini ngerasa dirinya itu gagal. 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 Oh mungkin maksud gagal itu kayak kurang body goals. Ya, Nggak proporsional. badannya. Terus- Bukan badan gitar Spanyol Ya, katanya. nggak Terus berprestasi kayak mereka nggak merasa nggak kurang kurang pintar pinter. di sekolah atau nilainya jelek terus. Biasanya kalau udah kurang pinter banyak tuntutan keluarga. Ya, terus habis itu juga biasanya kejadian. ada masalah-masalah keluarga, Iya, mereka merasa gagal. mungkin Iya. dari mohon maaf keluarga yang broken home, Ya, kehilangan gitu. sosok ayah, sosok orang tua atau mungkin sosok keluarga kerabat lainnya. Mereka merasa kurang lengkap. Iya. Kayak ini bukan keluarga yang aku mau, gitu loh. Dan itu dianggap sebagai sebuah kegagalan di mata para remaja sekarang. Jadi intinya hidupnya itu banyak masalah. Iya. Nah, ujung-ujungnya anak-anak nih banyak yang milih untuk ambil jalan pintas. Jalan pintas Jalan untuk pintas. menghilangkan rasa apa ya kegagalannya gitu. Iya, Untuk melampiaskan kegagalannya. melampiaskan. Kan ujung-ujungnya mereka sampai bisa bunuh diri. Oh, masih muda tapi udah kepikiran bunuh diri. Itu kan miris gitu Ci. Nah, Minus nih Om, pertanyaannya. Sebenarnya bukankah kegagalan itu sudah pasti dialami dalam hidup? Nah, terus yang ini lanjutannya, apakah hal-hal yang dipikirkan para remaja itu bisa dikatakan sebagai sebuah kegagalan? Kayak yang tadi udah dijelasin itu apakah itu termasuk kegagalan atau enggak sih? Silakan. Iya, bagus. Satu pertanyaan yang bagus ya. Bagus. Apakah sesuai dengan namanya bagus? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya. Dikatakan apakah remaja itu harus melalui kegagalan begitu kan ya? Nah, kita harus mengerti arti kegagalan itu sendiri. Dan dari mana kita memandang sudut pandang mana tentang kegagalan itu. Ya, kalau tadi yang dinamakan badan saya kok gendut, ya, saya keluarga kok broken home, itu gagal. Gagal yang bagaimana? Ukuran mana yang kita pakai? Ya. Nah, itu mungkin hanya sepintas pandangan kita tentang kegagalan. Tetapi kita harus lihat dulu dari sudut pandang Alkitab. Yang dinamakan gagal itu yang bagaimana? Yang berhasil itu bagaimana? Oh. Nah, kembali kepada kebenaran Alkitab. Oke. Alkitab katakan orang yang gagal itu adalah orang yang tidak mentaati firman Allah. Oh. Itu orang yang gagal. Kalau masalah body yang gendut bisa nanti dikuruskan. Iya. Ini menghibur saya, ini gitu kan, menghibur. Mungkin wajah yang kurang tampan nanti bisa. Tersinggung nggak? Nah, badan yang krempeng ya kurus ya. Nanti kita bisa fitness, badannya bisa gede. Ya. Oh, Itu iya. bukan gagal. Nah, ini kita harus mengerti ya. Lihat kisah Yusuf. Nah, dia punya ayah satu. Dia punya ibu berapa? Istri daripada ayahnya. Lebih daripada satu. Ya. Lalu kalau kita lihat sebagai seorang anak kecil pada waktu itu Yusuf, apakah hidupnya gagal? Belas kasihan daripada orang tuanya bagaimana? Pasti ada pembedaan perilaku ayahnya. Iya. Nah, apakah itu gagal? Lihat kisah Yusuf, perjalanan Yusuf. Kalau kita pandang, dia umur berapa pada waktu itu dibuang sama saudaranya, ditaruh di sumur, dijual. Padahal mimpi yang dia dapatkan, dia menjadi seorang pemimpin di antara keluarganya. Tapi ternyata malah kayak Nah, kenyataannya yang dihadapi kayak kenyataan gitu. nggak enak. Apakah itu gagal? Sepintas pandangan kita, itu gagal. Dia dijual sampai dia di rumah Potifar.
ya kan? Sudah enak bekerja. Kalian Di sudah tahu fitnah. ceritanya. Iya. Iya Kita kan? masih kita Nah, familiar. gagal lagi kah hidup dah? Iya. Gagal kah? Kalau Ukurannya gagal. Iya. Dari ukurannya. rumah yang enak, yang mungkin pada waktu itu ada AC, ya, Wow. dapat gaji, Iya, dapat gaji. disayang sama istri majikan. Nah, prioritas utama pasti apa kebutuhannya diberi, pakaiannya diberi. Tapi Yusuf menjaga taat akan firman Allah. Dia nggak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal untuk melakukan kebenaran firman Allah. Sampai pada akhirnya apa? Dia ada di penjara. Pandangannya gagal juga. Iya. Tapi itu nggak buat Yusuf gagal. Dia punya tujuan hidupnya akan firman Allah yang berbicara hidupnya. Yang kita perlu tahu, setiap kita remaja-remaja Kristen, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang diciptakan Tuhan, Tuhan punya rencana buat setiap hidup kita. Tuhan punya setiap rencana buat bagus buat itu. Tuhan punya rencana. Memang kita belum tahu apa sih akhir daripada rencana Allah buat kita. Tetapi ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, memang setiap perjalanan kita tidak pernah lulus. Tidak pernah mulus kan? Ya pasti kita ngadapin. Apakah setiap hari kita ngalami panas? Juga enggak. Ada saatnya Hujan. Hujan, Nah. badai, banjir. Nah, kita alami. Tetapi hati kita tahu tujuan hidup kita adalah terarah kepada Tuhan. Itu yang menjadikan kita. Yusuf punya tujuan. Dia percaya janji Tuhan. Dia beriman kepada Allahnya. Dan itu yang membuat Yusuf berhasil sampai menjadi raja muda di Mesir. Nah, apakah itu gagal? Enggak sih, ya kan? Karena kita tahu endingnya. Nah, Kita karena tahu endingnya. Kita tahu endingnya. Iya kan? Karena kita memang Tuhan belum buka semua itu. Iya, Ya. itu. Tuhan belum buka. Contohnya, kalian sekolah. Apakah kalian sekolah itu mulus begitu aja tanpa ujian? Enggak mungkin. Pasti ada ujian. Kadang remedi juga ada. Nah, ada juga kan? Nah, itu yang apakah kalau kalian mendapatkan rintangan-rintangan itu menjadi satu kegagalan? Tidak. Enggak. Tapi akan memacu kalian kan? Iya. Wah, ada ujian. Aku harus belajar lebih tekun lagi, lebih keras lagi, dapatkan nilai yang poin yang lebih bagus lagi. Apakah hambatan-hambatan seperti Yusuf hadapi itu merupakan kegagalan? Tidak. Tidak. Hari-hari ini apa yang kita hadapi dengan kondisi yang seperti ini? Waduh, sekolah harus online. Iya Iya, ini semua bagaimana? Tapi kita menghadapinya, kita tahu. Kita menghadapi Tuhan punya rencana buat setiap kita. Ya, dan lihat kembali lagi kepada firman Allah. Rancangan Allah buat kita tidak pernah gagal. Oke, amin. Mungkin kita merasa aku gagal, tapi Tuhan nggak pernah gagal dalam rencananya buat kita. Amin. Ya. Yeremia. Nah, Itu ayat emas saya soalnya makanya saya tahu. Yeremia 29:11. Jadi itulah kita harus mengerti dari sudut mana kita memandang arti kegagalan itu. Oke. Kalau kita jadi- sebagai anak Tuhan, kata kegagalan itu seharusnya tidak ada dalam hidup kita. Adanya proses. Ya, benar. Ayo. Good itu. Adanya proses. Ayo, quote of the day. Benar. Adanya proses gitu kan. Betul. Bukan kegagalan, tapi Bukan proses. kegagalan. Proses, tapi benar. Nah, tapi tadi kan gini nih. Kalau kita memandang dari segi kacamata dunia, Ya. berarti yang dialami Yusuf itu adalah kegagalan. Sampai di titik di mana dia masuk penjara. Kalau orang sudah masuk penjara kan biasanya image-nya, gambar dirinya jelek. dan itu udah negatif gitu kan, Betul. bahkan kemungkinan masa depannya itu tidak terjamin gitu loh. Belum tentu bisa cari kerja, belum tentu ada orang yang mau menerima kan, Betul. biasanya seperti itu. Nah, tapi karena kita memandangnya dengan segi pandang iman, dari segi pandang Alkitab, dengan dasar yang Alkitabiah, semuanya itu adalah proses. Betul. Sebenarnya adalah proses. Nah, tapi masalahnya Iya. nggak semuanya bisa seperti Yusuf. Iya. Mereka nggak semuanya bisa bertahan, bahkan nggak sedikit yang gimana ya, mereka itu kayak gimana sih caranya Pasrah. menikmati, pasrah, dan akhirnya kayak memutuskan untuk mengakhiri hidup. Semua ini sudah selesai, sampai sini aja aku udah nggak tahan. Nah, gimana sih caranya bertahan bisa kayak Yusuf, dan mungkin bahkan bisa sampai di titik dimana dia legowo ya kalau bahasanya kita ya. Mungkin kayak maunya legowo gitu lah. Maunya legowo Gimana itu supaya kita bisa legowo? legowo itu
apa ya kata-kata yang kira-kira cocok gitu ya? Pasrah mungkin, Pasrah, juga sih. menerima menerima dan Menjalankan. berserah menurutku kepada Tuhan yang Maha Esa. Wah, Ya. kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Maksudnya itu kata gimana sih, Om? legowo. Mm, Ya, mm, itu sepertinya kata pejabat aja. Legowo kalau lengser. Berat itu ya kayaknya ya. Legowo. politiknya. Nah, begini. Bagaimana kita bisa menerima? Kita tahu Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda, punya kekhususan masing-masing. Ya. Ya. Saya tahu saya nggak bisa seperti Debbie, ya, ya. Saya nggak bisa seperti Bagus nggak bisa seperti Debbie juga kan ya. Jadi yang pertama legowo itu kita bisa menerima. Aku ini adalah ciptaan Tuhan yang khusus. Tuhan punya rencana buat aku secara khusus. Tuhan ciptakan Debbie secara khusus. Tuhan punya rencana buat Debbie secara khusus. Nggak mungkin Tuhan ciptakan saya punya pendidikan sama seperti Debbie. Debbie sudah S berapa? Nah, saya kan nggak mungkin. Kemampuan saya cuma bisanya S1. Iya. Iya kan? Saya tahu. paham. Tuhan punya kemampuan buat saya dengan kekhususan saya bisa nikmati S1 ekonomi. Ya. Paham, Debbie S2, paham. Debbie kalau Bagus sedang dalam proses kan. Iya. Di HI. Proses. Nah, itu nanti Betul. jalurnya Beda lagi. jalur lagi itu ya. Udah beda kan, kelihatan itu beda nanti gitu jadi kan bisa jadi maksudnya. menteri luar negeri itu. Oh, amin mau enggak? Nah, ini yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu ya memberikan kepada kita masing-masing rencananya buat setiap kita. Berarti kita harus menyadari kalau saya seperti ini bukan lalu kita menerima keadaan kita, maka kita sebagai seorang remaja, apa yang ada dalam hidup kita hari ini keberadaan kita syukuri. Tapi kita harus sebagai anak-anak remaja, ya kita harus punya perencanaan goal kita akan datang. Ya, saya kalau boleh sharing tentang masa kecil saya. Silakan. Saya pendidikan saya dulu saya berpikir saya sekolahnya TK masih swasta tapi negeri punya daripada kejaksaan. Sekolahnya di SD negeri. Ya. SMP mau ke Petra. Tapi saya pikir Petra berapa pada waktu itu? Belum uang pangkal, belum uang sekolah. Iya. Ya. Saya banyak berpikir sekolah di negeri aja. Paling murah. Uang pangkalnya murah sekali. Tapi saya punya target ke sana. Yang kondisi tidak mengizinkan dalam kategori ukuran dunia gagal ekonominya, nggak mampu. Tapi saya berjuang untuk bisa masuk ke SMP itu. Saya berjuang secara belajar, lalu pada akhirnya Tuhan tolong dan saya diterima di SMP itu. Nah, ini yang kita rasakan, kita harus menerima. Menerima apa yang Tuhan taruh dalam diri kita, keadaan kita, dan kalau kita mau menuju kepada goal kita harus memperbaikinya semua. Iya kan? Tidak mungkin kalau saya belajar saya cuma hanya 1 jam mau dapat nilai 10 kan nggak mungkin. Nah, saya harus mengupgrade jam belajar saya. Kalau saya belajar saya bisa 3-4 jam, saya bisa dapat nilai 10. Nah, ini kita harus tahu Tuhan ciptakan kita dengan kondisi kita syukuri, tapi kita harus lakukan segala sesuatunya dengan berjuang. Kehidupan adalah proses yang dikatakan kan, proses itu kan berjuang, ya nggak tidur, ya nggak genanto. Nah ini ya kan proses kehidupan kita sebagai remaja, nikmati hidup sebagai remaja. Jangan pikirkan yang lain, ya. Kalau saya pada waktu itu sudah mulai berpikir bagaimana untuk bisa ketika saya SD, saya jualan petasan, sudah mengambil porsi karena saya tahu untuk bisa dapat uang saku, untuk bisa simpan. Dengan begitu saya belajar, pada akhirnya berusaha mulai dari kecil-kecil pada porsinya. Terus mungkin saya SD terus jadi. iya atau pegang yang lainnya. Saya lakukan pekerjaannya seperti jual petasan dan kembang tetes. Itu saya lakukan. Nah, Menikmati ya, Om? nikmati banget. Kalau ada bazar gitu seneng jual es cau. Menikmati guys. Perjuangan menikmati ini guys. Saya dapat seperti saya gunakan. Nah, itu ya, itu yang saya lakukan dalam kehidupan ini. Saya nikmati kehidupan sebagai seorang remaja pada waktu itu. Ya saya bisa tabung, saya bisa apa lakukan ya sebagai seorang remaja. Nah, ini yang kita harus tahu. Terima diri kita, dan kalau kita mau menuju kepada goal kita harus mau proses, namanya proses kehidupan ini belajar. Ya, menata kehidupan kita, belajar. Saya tahu setiap orang yang belajar pasti mendapatkan nilai. Nilai itu tergantung seberapa banyak, ya kan? Seberapa keras usaha yang kamu kasih. Makin keras makin bagus nilai yang kita makin dapatkan. tinggi, Sebab itu jangan malas. Nah, Aku tersing. orang malas ini yang repot banget.
Tuhan benci kepada orang malas. Tuhan membenci. Tuh. Karena malas itu sudah tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu. Nah, Aku terpanggil. ini jadi remaja yang giat. Jadi remaja yang menerima diri ini, mengupgrade diri ini pasti akan berhasil seperti Yusuf. Amin. Diaminin guys, diaminin. Berarti ini ya aku sudah tangkap nih dari Ya, yang silakan. topik ini. Setiap orang punya masalah yang masalahnya masing-masing dengan porsinya masing-masing. Betul. Yes. Sudah di-approve. Iya, udah di-approve. Disetujui. Ya, disetujui. Terus intinya juga Tuhan tidak akan memberikan kita masalah di luar kapasitas kita. Betul. Yes. Oh iya. Tiap orang bener. juga punya porsinya masing-masing, juga punya porsinya masing-masing untuk berproses. Jadi Betul. prosesnya masing-masing juga pasti beda-beda kan. Nggak Betul. mungkin Tapi tetap fakta yang harus juga diingat Iya. adalah ketika kita harus belajar untuk menerima ya menerima. diri kita sendiri itu Betul. tadi. Karena setiap seperti yang disinggung oleh Om Andra, semua yang kita ini diciptakan menurut gambaran rupa Allah, tapi kapasitasnya beda-beda. Betul. Jadi Ciptakan khusus kata Mas. khusus. Ya, menerima itu Privilege. bukan pasif loh ya. Yes. Menerima bukan tanda kutip arti pasif bukan, tapi menerima dengan tanda kutip aktif. Kalau menerima pasif ya sudah ya wes gini ya wes aku gak mau Itu apa-apa. pasrah. Nah, pasrah. Itu pasrah. Itu pasrah. Tapi kita tahu penyerahan kita itu adalah penyerahan yang aktif ya. Allah lakukan seberapa yang bisa kamu lakukan, Allah akan mengerjakan dan Allah akan memberkati kita. Amin. Oke lah, kayaknya Ini asik nih pembahasannya. Asik ini kali udah. Ini bakal berproses. aham ya. Bahkan Ada lebih lagi. jauh lagi. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, pasti penasaran lah ya nggak? Ah ya pasti penasaran. Nah, Tapi kita kita kan bakal- seru banget hari ini. Kita bakal bahas lagi untuk sesi tentang Life is Fun kali Yes, ini Life is di Fun. edisi berikutnya. Tentunya tetap di WhatsApp Today Teenager. Kalau gitu kita mau berpisah dulu nih. Sampai jumpa. Dadah, see you. And God bless you guys.